Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget di zaman sekarang. Soal cerita-cerita yang kita dengar. Terutama nih, kisah sukses atau hasil penelitian yang heboh. Kenapa ya kok seringnya itu cuma sebagian aja dari cerita utuhnya? Apa sih yang nggak diceritain? Kita akan telusuri ini sambil lihat beberapa ide kritis soal data dan statistik. Intinya, jangan telan mentah-mentah apa yang kelihatan di permukaan. Betul. Kita perlu menggali cerita di baliknya. Itu kuncinya. Misi kita sekarang, bongkar gimana info yang hilang, kayak cerita gagal atau hasil riset yang dianggap nggak seru, bisa bikin persepsi kita keliru. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, jadi ide besarnya kan gini. Kita tuh sering banget cuma lihat atau cuma dengar soal pemenang, ya kan? Perusahaan sukses, penggalangan dana viral, hasil riset keren. Tapi gimana nasib yang gagal? Yang nggak pernah masuk berita atau jurnal? Kok kayak hilang aja itu tuh? Pertanyaan bagus banget. Nah, ada dua hal utama nih, yang sering bikin gambaran kita jadi miring, jadi nggak utuh. Pertama, itu namanya bias publikasi. Ini tuh kecenderungan ya di dunia ilmiah tapi juga di media sih buat lebih milih nerbitin atau beritain hasil yang katakanlah positif, signifikan atau mengejutkan. Hasil yang negatif misalnya obat A nggak lebih bagus dari placebo atau hasil yang biasa aja, wah itu sering dianggap nggak menarik. Akhirnya nggak dipublikasiin, padahal ya sama pentingnya kan. Terus yang kedua, ada bias penyentasan, survivorship bias. Ini terjadi kalau kita analisis satu kelompok, tapi data kita tuh cuma dari anggota yang, ya, selamat atau berhasil ngelewatin seleksi tertentu. Data dari yang gagal, yang kesingkir, itu hilang. Nggak masuk hitungan. Akibatnya ya jelas, kesimpulan kita jadi bias. Karena cuma lihat para penyintas ini aja. Oke, bias publikasi dan bias penyintasan. Coba kita lihat contohnya deh biar lebih kebayang. Itu loh eksperimen selai yang terkenal banget, Sheena Iyengar sama Mark Lepper. Saya ingat pernah baca soal itu. Temuannya kan lumayan heboh ya. Kalau dikasih banyak pilihan selai, 24 jenis gitu, orang malah jadi malas milih, cenderung nggak beli. Beda kalau cuma dikasih 6 jenis. Waktu itu rasanya kayak, wah nemu rahasia psikologi konsumen nih. Persis. Dan karena hasilnya aneh tapi menarik, ya kan? Ceritanya nyobar kemana-mana, dikutip di buku, artikel populer. Tapi, nah, disinilah pentingnya menggali cerita di baliknya. Peneliti lain, kayak Benjamin Shea Behenne, itu coba ngulangin eksperimen ini. Berkali-kali malah, di konteks beda-beda. Hasilnya gimana? Ternyata dia susah banget buat dapetin efek sekuat yang dilaporkan di awal itu secara konsisten. Terus, Shea Behenne ini ngelakuin meta-analisis. Ini semacam gabungin hasil banyak studi serupa gitu, biar gambarannya lebih kuat. Hasil meta-analisisnya nunjukin kalau efek rata-rata dari jumlah pilihan ke keputusan beli itu kecil banget, hampir nol malah. Kadang iya nurunin minat beli, kadang malah naikin dikit. Tapi intinya, nggak ada efek dramatis yang konsisten kayak cerita awalnya. Wah, jadi studi awal yang heboh itu jangan-jangan cuma kebetulan aja menarik gitu ya. Tapi nggak mewakili keseluruhan. Bisa jadi gitu. Atau mungkin efeknya cuma ada di kondisi yang spesifik banget. Poin utamanya, studi awal itu bisa terkenal ya, karena hasilnya bikin kaget. Studi-studi replikasi setelahnya yang hasilnya biasa aja, nggak ada efek, atau efeknya kecil, itu jauh lebih susah dapat perhatian. Susah masuk media, susah juga dipublikasiin di jurnal top. Ini contoh jelas bias publikasi. Kita dengarnya cuma hitsnya aja, tapi nggak dengar album penelitiannya secara utuh, yang mungkin isinya banyak lagu biasa aja, atau bahkan gagal. Benar juga. Pola ini kayaknya kerasa banget juga kalau kita lihat berita soal Kickstarter ya, platform penggalangan dana itu. Kita pasti pernah denger lah Pebble Smartwatch dapat jutaan dolar, cooler, pendingin piknik itu belasan juta dolar, bahkan ada yang iseng bikin salad kentang, dapat puluhan ribu dolar. Kesannya kan, wih gampang banget ya cari duit di sana kalau idenya unik. Nah, itu dia contoh bias penyintasan yang terang benderang banget. Ya wajar sih, media dan kita semua tertarik sama cerita-cerita yang luar biasa, yang outlier, gitu. Pebble, Cooler, itu kan penyintas. Mereka yang berhasil nembus jadi berita. Mereka itu puncak gunung esnya. Tapi kita hampir nggak pernah dengar soal ribuan proyek lain yang gagal capai target dana. Padahal jumlahnya jauh lebih banyak. Ada situs kayak kickended.com. Itu isinya ya proyek-proyek gagal di Kickstarter. Misalnya ada David McGregor,
Butuh dana nggak terlalu besar sih buat buku foto Skotlandia. Gagal. Jonathan Reiter, ide layanan bisnis, gagal juga. Ada band namanya Stereotypical Daydream. Butuh dana rekaman, nggak tercapai. Cerita-cerita gagal ini kan bagian besar dari realitas Kickstarter, tapi nggak kedengeran. Akhirnya, ya persepsi kita soal tingkat sukses di sana jadi miring banget ke arah positif. Kita nggak dapat cerita utuhnya. Wah, iya ya. Jadi, keingat cerita klasik Perang Dunia Kedua soal Abraham Wald sama pesawat tempur. Itu kan ceritanya Angkatan Udara AS lihat pesawat pengebom yang balik dari misi, itu lubang pelurunya banyak di sayap sama badan pesawat. Terus mereka mikir, ya udah, bagian ini yang paling sering kena, berarti harus diperkuat, tambahin lapisan baja di situ. Sepintas logis banget kan ya? Iya, logis banget kalau lihatnya cuma gitu aja. Tapi disinilah si Walt ini jenius. Dia pakai logika bias penyintasan. Walt sadar data yang mereka lihat, yaitu pesawat yang berhasil kembali, itu udah bias. Cuma data dari para penyintas. Pertanyaan kunci dari Walt, bagian mana dari pesawat yang justru nggak ada lubang pelurunya di pesawat yang balik ini? Bagian mana ya? Mesin sama kokpit. Kenapa kok bersih? Bukan karena nggak pernah kena tembak. Kemungkinan besar, pesawat yang ketembak di bagian vital itu, ya nggak pernah balik lagi. Oh, bener juga mereka jadi data yang hilang, cerita yang nggak sampai ke pangkalan. Betul. Jadi kesimpulan Walt malah kebalikannya. Perkuat justru bagian yang kelihatan aman di pesawat yang kembali itu. Karena kalau bagian itu kena, fatal. Pesawatnya nggak bakal selamat. Ini pelajaran penting banget. Selalu curiga sama data yang kita punya. Tanya, info apa sih yang hilang? Cerita dari penyintas aja nggak cukup. Kita mesti cari tahu cerita yang nggak selamat itu gimana. Ngomong-ngomong soal hasil mengejutkan, ada lagi kasus studi ISP Darrell Bam tahun 2010 itu. Soal indera keenam. Dia kan publikasiin hasil riset di jurnal psikologi top yang kesannya nunjukin kalau mahasiswa bisa ngerasain kejadian di masa depan. Prekognisi gitu. Gila banget kan kalau beneran? Iya, luar biasa heboh dan langsung jadi kontroversi gede di kalangan ilmuwan. Pertanyaan yang muncul, kok bisa lolos sih studi kayak gini? Salah satu argumennya, ya lagi-lagi, karena hasilnya super mengejutkan. Beda banget sama pemahaman kita soal sebab akibat. Coba bayangin sebaliknya. Ada peneliti lain, udah tes ratusan orang bertahun-tahun, hasilnya selalu negatif. Nggak ada bukti ESP. Kira-kira jurnal bakal mau nerbitin nggak studi dengan judul "Kami tes ratusan orang, nggak ada bukti ESP"? Kayaknya nggak bakal jadi headline ya. Kurang wow gitu. Nah, itu dia. Kemungkinannya kecil. Hasilnya dianggap nggak baru, nggak menarik. Studi BEM itu bisa terbit ya justru karena uniknya itu. Setelah terbit, banyak yang coba replikasi, ngulangin studinya. Tapi kebanyakan gagal dapat hasil yang sama. Tapi masalahnya, nerbitin hasil replikasi yang gagal ini pun ternyata nggak gampang juga. Ada jurnal yang nolak, mungkin karena dianggap kurang berdampak atau gimana. Ini balik lagi ke bias publikasi. Temuan positif yang bikin kaget, yang bisa jadi cuma kebetulan statistik atau false positif, punya jalan tol buat terbit, dibanding hasil negatif atau nol yang mungkin ngebosenin, tapi lebih jujur soal realitasnya. Wah, ini nyambung banget ya sama isu yang lebih gede lagi soal krisis replikasi di psikologi dan ilmu sosial lain. Kayak proyeknya Brian Nosek itu kan yang coba ngulang 100 studi psikologi top, tapi hasilnya cuma sekitar sepertiga sampai setengahnya yang berhasil direplikasi. Jadi ini masalah penelitinya yang nggak benar atau ada masalah di sistemnya ya? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya mungkin. Rumit ya. Bisa jadi kombinasi keduanya. Tapi tekanan sistemik itu perannya gede banget. Di dunia akademis tuh ada tekanan kuat. Publish or perish. Publikasi atau karirmu mandek. Nah ini bisa mendorong peneliti, sadar atau nggak sadar, buat nyari hasil yang menarik, yang gampang terbit. Selain itu, ada juga yang namanya Garden of Forking Paths, taman jalur bercabang. Maksudnya, pas analisis data, peneliti itu sering punya banyak pilihan metode yang sebenarnya sah-sah aja. Mau masukin variabel mana, gimana ngatasin outlier, pakai tes statistik apa. Nah, fleksibilitas ini, tanpa disadari, bisa bikin peneliti nemu hasil signifikan. Kenapa? Ya karena mereka coba-coba banyak jalur analisis sampai ketemu satu yang berhasil, yang p-value-nya di bawah 0,05. Istilahnya p-hacking. Ada studi lucu dari Simmons, Simonson, sama Nelson. Mereka nunjukin bahayanya ini. Wajar aja sesuatu yang jelas ngaco, katanya
Dengerin lagu Beatles, When I'm 64, bikin pendengarnya jadi hampir 1,5 tahun lebih muda. Kan absurd. Hahaha, serius itu? Bisa gitu ya? Iya, itu buat nunjukin betapa gampangnya menciptakan hasil signifikan kalau kita main-main sama analisis data. Nggak selalu niatnya jelek, tapi bisa kejadian. Terus soal signifikasi statistik sendiri, angka P 0,05 itu. Sering banget disalahartikan ya. Kayak udah pasti bener aja gitu. Betul banget. Itu sering dianggap kayak stempel kebenaran mutlak. Padahal artinya nggak gitu. P 0,05 itu cuma bilang, kalau hipotesis 0, misalnya nggak ada efek sama sekali, itu benar. Kemungkinan kita dapat hasil kayak di studi ini atau lebih ekstrim secara kebetulan itu kurang dari 5%. Nggak langsung bilang seberapa besar kemungkinan hipotesis kita bahwa ada efek itu benar. Cuma ukuran seberapa mengejutkan datanya kalau aslinya nggak ada apa-apa. Jadi bahaya banget kalau cuma ngandelin angka itu doang. Pantesan ya. Dan dampak bias-bias ini ternyata nggak cuma di lab atau jurnal ya. Di dunia bisnis juga kelihatan. Buku kayak In Search of Excellence dulu kan ngetop banget nyari ciri perusahaan unggul. Tapi terus banyak perusahaan yang disebut di situ malah performanya turun. Jangan-jangan kita terlalu cepat nyimpulin rahasia suksesnya? Tepat. Itu contoh bias penyintasan di analisis bisnis. Buku atau studi kayak gitu kan analisisnya perusahaan yang udah sukses pas itu. Para penyintas. Terus dicari kesamaannya, dianggap itulah kunci sukses. Tapi kita nggak tahu berapa banyak perusahaan lain yang punya ciri sama tapi malah gagal. Bisa jadi suksesnya perusahaan itu karena hoki atau kondisi pasar saat itu aja. Susah misahinnya kalau cuma lihat pemenangnya. Contoh lain yang jelas banget itu di reksadana. Kinerja rata-rata industri reksadana itu sering kelihatan lebih bagus dari aslinya. Oh iya, gimana tuh? Karena reksadana yang jelek kinerjanya, yang gagal narik investor, itu cenderung diam-diam ditutup atau digabung sama yang lain. Mereka hilang dari catatan. Yang kesisa buat dihitung rata-ratanya ya cuma yang bertahan, yang tentu aja kinerjanya cenderung lebih oke. Ekonom Burton Malkiel pernah ngitung bias penyintasan ini bisa bikin kinerja rata-rata kelihatan lebih tinggi sampai 1,5% per tahun loh. Wah, 1,5% per tahun lumayan juga ya kalau buat investasi jangka panjang. Berarti laporan kinerja yang kita lihat itu bisa jadi agak ilusi ya. Kalau di bidang medis, ini lebih ngeri lagi dong dampaknya. Keputusan soal obat kan penting banget. Serius banget. Ada studi penting dari Eric Turner soal publikasi hasil uji klinis obat antidepresan yang diajuin ke FDA di Amerika. Waktu Turner cuma lihat studi yang dipublikasiin di jurnal medis, wah gambarannya positif banget. Sekitar 94% studi bilang obatnya efektif. Keren kan? Iya, kayak obat super manjur gitu ya. Tapi Turner ngelakuin langkah penting, dia menggali cerita di baliknya. Dia pakai data FDA buat ngelacak semua uji coba yang pernah dilakuin, termasuk yang nggak pernah dipublikasiin. Dan apa yang dia temuin? Ternyata banyak banget uji coba yang hasilnya negatif atau meragukan, tapi nggak dipublikasiin sama perusahaan obatnya. Nah, pas semua hasil digabung, yang terbit maupun nggak, gambaran efektivitas obatnya itu anjlok. Cuma sekitar 51% studi yang hasilnya positif. Hah? Dari 94% jadi 51%. Itu kan beda banget. Artinya dokter sama pasien bisa bikin keputusan berdasarkan info yang nggak lengkap dong. Cuma gara-gara hasil negatifnya disimpan. Persis. Ini nunjukin betapa bahayanya bias publikasi di kedokteran. Makanya sekarang ada gerakan global buat transparansi penuh uji klinis. Ada kampanye All Trials, ada Cochrane Collaboration. Tuntutannya, semua hasil uji klinis positif, negatif, netral harus didaftarin sebelum mulai dan hasilnya dilaporkan publik, apapun hasilnya. Tujuannya biar dokter, peneliti, pasien, kita semua dapat akses ke seluruh cerita. Bukan cuma bab yang bagus-bagus saja. Biar keputusannya benar-benar berdasarkan bukti paling lengkap. Ini upaya sistematis buat dapetin the backstory. Oke. Dengerin semua contoh tadi. Jadi makin jelas ya kesimpulan utamanya. Cerita dan data yang nyampe ke kita tuh seringnya udah disaring, udah nggak utuh. Betul, versi yang udah diedit lah kasarnya. Kegagalan, hasil yang biasa aja, data dari yang nggak selamat itu sering hilang, nggak kelihatan. Akibatnya, pandangan kita soal dunia bisa jadi miring, bias. Jadi kuncinya di kesadaran kita sendiri ya. Mau nggak kita usaha buat gali lebih dalam? Cari cerita di balik layar itu. Benar sekali. Bukan berarti jadi sinis ke semua info ya, tapi lebih ke skeptis yang sehat aja.
Biasain nanya ke diri sendiri pas dapat info baru, apalagi yang kedengarannya terlalu hebat atau aneh. Info apa ya yang mungkin nggak gue lihat di sini? Siapa atau data apa yang hilang? Kenapa kok cerita ini yang nyampe ke gue? Jangan-jangan ada cerita lain. Iya, iya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bantu kita jadi detektif data yang lebih baik ya, lebih kritis. Betul, jadi nggak gampang kebawa sama narasi yang paling kenceng atau paling menarik. Kita berusaha cari gambaran yang lebih utuh, lebih berimbang. Paham soal bias-bias ini tuh langkah awal buat navigasi dunia informasi yang ruwet ini dengan lebih bijak. Nah, sebagai penutup nih, coba kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari deh. Coba Anda renungkan, kalau proses ilmiah yang tujuannya objektif aja bisa begitu rentan sama bias penyintasan dan publikasi, bisa terdistorsi oleh apa yang dipilih buat diceritain dan apa yang enggak. Kebayang nggak seberapa jauh lebih terdistorsi lagi kisah sukses instan yang kita lihat di sosmed, di iklan motivasi, atau di obrolan inspiratif? Kegagalan apa aja yang nggak kelihatan? Kerja keras mana yang nggak glamor? Keberuntungan apa yang nggak diakui? Yang sebenarnya nopang puncak-puncak sukses yang kita kagumi itu, tapi ceritanya nggak pernah sampai ke kita.